Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi simpulan paragraf. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang murid-muridku yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berbeda pada hari Senin, meskipun KD-nya masih sama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan simpulan dalam teks laporan. Anak-anakku masih ingat pengertian dari simpulan? 2 pekan yang lalu sudah pernah Bu Guru sampaikan pada video pembelajaran bahwa ikhtisar dari suatu teks adalah pengertian dari simpulan. Namun ada pengertian yang lain, yaitu pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, simpulan ini dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari teks atau berasal dari ide pokok dalam teks. Kemudian, simpulan ini memuat pesan atau intisari dan dapat ditulis dengan kosakata baku. Anak-anakku, ada beberapa langkah dalam menentukan simpulan. Bu Guru menampilkan 4 langkah. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan pada paragraf. Cirinya, pada paragraf tersebut terdapat kata "jadi", dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Yang kedua adalah dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau 4 sebab akibat sebab dalam sebuah paragraf. Pada kesempatan kali ini, sesuai yang ada di buku, kita akan belajar menentukan simpulan melalui jawaban dari ide pokok. Anak-anakku, untuk mengasah kemampuan anak-anak dalam berlatih menentukan simpulan, Bu Guru mengajak anak-anak untuk membaca bu pena. Tentunya anak-anak sudah siap dengan bu penanya. Silahkan anak-anakku buka bu pena halaman 54, bu pena 6A tema 1. Kemudian anak-anak membaca teks yang berjudul Usaha Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka dengan cara menekan atau memberhentikan video ini atau dengan mempause-nya. Terima kasih, Bu Guru tunggu. Alhamdulillah sudah selesai membacanya. Nah, anak-anakku, mari kita tentukan ide pokoknya. Pada paragraf 1, ide pokoknya bisa ada di awal dan di akhir, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan isi dari paragraf untuk menentukan ide pokok. Maka, ide pokok pada paragraf 1 terdapat pada kotak yang berwarna hijau. Ya, hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan dengan membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian, pada paragraf 2 juga demikian caranya, dengan membaca paragraf tersebut, kemudian menentukan kalimat utama, dan dari kalimat utama itu tentukan ide pokoknya. Kalimat utamanya ada di awal, tetapi ada kata kunci yang ada di kalimat kedua, sehingga kata atau kalimat ide pokoknya adalah pemerintah membuka konservasi atau penangkaran hewan langka, yaitu penyu. Untuk selanjutnya adalah paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga ini sangat jelas sekali kalimat utamanya ada di awal paragraf, sehingga ide pokoknya cukup dengan meringkas kalimat utama itu atau menghilangkan kata yang tidak begitu penting. Jadi
Jadi, ide pokoknya adalah penangkaran penyu tersebar di wilayah Indonesia. Nah, anak-anakku, ide pokok ini bisa disusun dalam bentuk diagram seperti yang ada pada slide dengan diberi kotak-kotak atau dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Bisa dalam bentuk kotak maupun bentuk lingkaran. Setelah kalimat utama atau ide pokoknya sudah ditemukan, selanjutnya adalah menghubungkan ide pokok tersebut dalam satu paragraf. Nah, di sini anak-anak perlu untuk belajar menghubungkan paragraf atau ide pokok 1, 2, dan 3 supaya padu. Silahkan anak-anak baca pada slide ya. Judulnya adalah Usaha Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Jadi, judul ini harus ditulis dengan setiap kata diawali dengan huruf besar. Dan untuk kata di, ke, dari, dan yang harus ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, simpulan dari teks yang berjudul tersebut adalah pelestarian hewan dan tumbuhan langka dengan membuat cagar alam dan suaka marga satwa, yang merupakan ide pokok dari paragraf 1. Dan kalimat kedua atau ide pokok kedua adalah pemerintah juga membuka konservasi atau penangkaran hewan langka yaitu penyu. Kemudian anak-anak beri kata hubung selain itu. Selanjutnya, ide pokok ketiga, tempat penangkaran penyu tersebar di Indonesia. Nah, ini adalah simpulannya. Ketika dipadukan semuanya, maka tersusun satu paragraf. Penulisan simpulan hendaknya menggunakan kosakata baku dan dengan penulisan yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kosakata baku ini terdapat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa memperhatikan bagaimana penulisan konservasi dan bagaimana penulisan kata di ketika melekat pada keterangan tempat. Kata di ketika melekat pada keterangan tempat, maka penulisannya harus dilepas. Seperti kata di Indonesia. Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah pada penghujung video. Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak video ini dengan sangat baik. Bu Guru berpesan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu adalah quotes dari Bapak Pramudia Anantatur sebagai salah satu sastrawan di Indonesia. Melalui motivasi dari Bapak Pramudia Anantatur, Bu Guru mengajak anak-anak untuk berlatih menentukan simpulan paragraf yang ada pada tugas lampiran di Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak dan semoga Allah memudahkan anak-anak dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.